Yo, what's up dude? Ketemu lagi dan kita di sini masih di Indo James Crypto Channel. Hari ini di tanggal 3 ya, di bulan 7 2024 guys. Dan seperti biasa kita lihat bagaimana update ya dari Global Crypto Market Cap. Hari ini ada penurunan di 2,37% ya. Dan begitu juga untuk Fear and Greed Index juga mengalami penurunan meskipun tidak terlalu signifikan ya. Sekarang di poin 48, masih di area netral yang mengindikasikan ya bahwa ada penurunan untuk transaksi yang terjadi pada Bitcoin guys. Oke. Dan tentu saja semua ini adalah efek kontribusi dari Bitcoin dan juga teman-teman nongkrongnya di sini guys. Kalau kita lihat dalam waktu 24 jam ke belakang ini untuk Bitcoin ada penurunan ya di 3,3%, cukup lumayan guys. Nanti kita akan coba lihat lebih jelasnya di grafiknya ya. Kemudian untuk Ethereum juga mengalami penurunan di 2,96%, disusul oleh BNB di 2,3%, Solana juga turun ya di 1,17%, dan beberapa altcoin di sini kalau kita lihat sebagian besar memerah ya, meskipun kalau kita lihat di sini ya tidak terlalu jauh kita bandingkan dengan pergerakan dari Bitcoin ya, dan perubahannya rata-rata di 2-3% aja guys. Kemudian kalau kita lihat ya untuk lebih jelasnya ya dari pergerakan harga Bitcoin itu sendiri, terlihat di sini guys untuk time frame weekly ada penurunan yang cukup lumayan ya di harga 60.600-an untuk saat ini guys, dan ini menunjukkan adanya penurunan ya. Dan untuk efek candle yang terbentuk ini seperti halnya yang terjadi pada support yang kemarin ya. Kalian bisa lihat di sini untuk candle pin bar di sini kan sama ya, ada penurunan dulu, dan kita doakan aja semoga sama seperti halnya yang sebelumnya ya, ada penurunan baru setelah itu di minggu berikutnya setelah pergantian candle akan ada kenaikan guys. Jadi kita lihat nanti untuk perkembangannya seperti apa, atau ini hanya aksi jual sementara kemudian nanti akan ada rebound kemudian naik, kemudian di close candlenya untuk minggu ini bisa hijau, dan tentu saja itu mengindikasikan ada aksi beli yang cukup besar ya, yang artinya bisa men-trigger untuk kenaikan dari harga Bitcoin ini selanjutnya ya. Dan kita doakan aja semoga akan mencoba untuk retest kembali di harga sekitar 70.000 sampai 72.000 guys. Oke, jadi kita akan pantau bareng-bareng. Dan tentu saja kita sudah mengumpulkan beberapa informasi yang cukup menarik, tentu saja masih di seputar ETF ya. Dan kalau kita lansir dari harian Bitcoin Systemi, di informasi bahwa analis untuk ETF ini memperbarui ekspektasinya untuk keputusan ETF spot Ethereum ya, dan memberikan tanggal baru serta memberikan informasi terbaru guys. Nah di sini ada Nate Geraci sebagai kepala The ETF Store yang memprediksi bahwa ETF spot Ethereum akan diluncurkan pada 15 Juli nanti guys. Dan saat kita memasuki bulan Juli ini awal dari era baru untuk pasar mata uang kripto, dan juga pertanyaan terbesar ya bagi komunitas kripto adalah kapan ETF spot Ethereum ini akan mulai diperdagangkan. Dan di sini Nate Geraci ya untuk persetujuan akhir SEC atas ETF Ethereum kemungkinan akan disetujui di 15 Juli nanti ya. Sementara banyak mata yang tertuju untuk tanggal 4 Juli besok karena ada info juga ya tentang keputusan di tanggal 4 Juli, tapi tampaknya sih kayaknya enggak ya. Kemudian dari perkiraan Bloomberg ini masih di pertengahan Juli nanti, dan Geraci mengatakan bahwa untuk aplikasi S-Strip 1 yang direvisi diperkirakan akan diajukan pada 8 Juli, dan tanggal persetujuan untuk S-Strip 1 akhir mungkin akan datang pada 12 Juli guys. Dan seperti yang diketahui ya, SEC menyetujui untuk pengajuan 19B Strip 4 untuk mendaftarkan ETF Ethereum Spot di bursa pada bulan Mei kemarin ya. Namun SEC juga harus menyetujui untuk pengajuan S-Strip 1 sebelum ETF dapat mulai diperdagangkan. Kemudian lebih lanjut ya, kalau kita lansir dari CoinDesk diinformasikan di sini ya bahwa untuk trend option dari Ether ya untuk pra ETF ini mencerminkan Bitcoin, kecuali untuk satu perbedaan yang utama guys. Jadi sentimen bullish di pasar option untuk Ether ya ini lebih terukur dibandingkan dengan Bitcoin pada awal Januari kemarin ya, waktu Bitcoin ETF belum disetujui, dan mengindikasikan rendahnya kemungkinan terjadinya aksi jual setelah debut untuk ETF Ethereum ini guys. Jadi reksadana yang diperdagangkan di bursa Amerika Serikat atau ETF yang sangat dinanti-nantikan ini secara langsung berinvestasi ya dalam Ether, dan diperkirakan akan mulai diperdagangkan pada pertengahan Juli nanti. Dan menjelang debutnya, tren di pasar option untuk Ethereum di deribit ya, ini sangat mirip dengan sentimen pada option Bitcoin yang menjelang ETF Bitcoin 6 bulan lalu ya. Kecuali untuk satu perbedaan utama yang mungkin sangat penting bagi para pedagang. Dan pada saat berita ini diturunkan, kemiringan untuk option Ether selama 30 hari ke belakang yang mengukur
apa yang bersedia dibayar oleh para trader untuk pembayaran asimetris ke arah atas atau ke bawah ya. Ini bertahan sekitar 3% menurut data dari Ember Data. Nah, nilai positif yang menunjukkan kesediaan untuk membayar relatif lebih banyak ya untuk option panggilan atau call ya, dan menawarkan pembeli pembayaran asimetris ke arah atas selama 4 minggu ke depan. Dan call ini memberikan hak kepada pemegangnya ya untuk membeli aset acuan pada harga yang telah ditentukan dalam jangka waktu tertentu dan mewakili untuk taruhan bullish ya, dan untuk put ini mewakili taruhan untuk bearish guys. Dimana untuk panggilan Ether yang kadaluarsa dalam 6 bulan juga diperdagangkan dengan harga premium relatif terhadap option put dengan kemiringan sekitar 5% guys. Posisi bullish di pasar Ether konsisten ya dengan ekspektasi bahwa ETF Ether Spot yang memungkinkan investor mengambil exposure ya ke aset tanpa memilikinya akan membuka permintaan institusional arus utama senilai miliaran dolar ya. Dan untuk ETF Bitcoin telah menarik arus masuk bersih lebih dari 14 miliar dolar hingga saat ini menurut data dari Fairsight Investor ya. Jadi bisa dijadikan sebagai acuan. Satu perbedaan dalam bagaimana harga option Ether saat ini dibandingkan dengan Bitcoin pada bulan Januari menunjukkan bahwa pasar Ether ini tidak se-euforia Bitcoin untuk 7 bulan yang lalu ya. Dan hal itu mungkin melemahkan kasus untuk kemunduran dari penjualan ya atau selling guys. Nah, di sini untuk kemiringan 7 hari Bitcoin menunjukkan bias yang lebih kuat untuk panggilan atau call daripada kemiringan 30 hari beberapa kali menjelang debut ETF. Dan sebuah tanda optimisme yang meningkat atau ekspektasi kenaikan harga segera guys. Dan biasanya investor ini mengharapkan ketidakpastian atau volatilitas yang lebih tinggi di masa depan yang jauh dibandingkan dengan jangka pendek, yang memastikan kemiringan durasi yang lebih lama ya menghasilkan nilai yang lebih tinggi daripada yang lebih pendek guys. Dan itulah yang terjadi di pasar Ether sekarang, di mana kemiringan 7 hari tetap berada di bawah kemiringan 30 hari yang menunjukkan bias bullish yang relatif terukur. Dan hal ini mungkin karena beberapa analis tidak yakin permintaan untuk Ether ETF ya akan menyamai tolok ukur yang ditetapkan oleh ETF Bitcoin dulu, di mana Bitcoin memiliki keunggulan sebagai penggerak utama dan juga pertama yang berpotensi memenuhi permintaan keseluruhan untuk aset kripto sebagai tanggapan atas persetujuan ETF spot menurut analis di JP Morgan yang dipimpin oleh Nicholas Panigirtzoglou. Ini mengatakan pada bulan Mei kemarin ya, dan menambahkan bahwa ETF Ether dapat melihat arus masuk bersih sebesar 3 miliar dolar ya tahun ini guys. Jadi kita tunggu aja untuk ETF Ethereum ini guys, semakin banyak berkembang ya spekulasi-spekulasi baik yang positif maupun negatif, tapi tentu saja semua ini kita hanya bisa mengikuti ya dan juga memprediksi kira-kira nanti untuk efeknya seperti apa. Apakah euforianya ini bisa menyamai euforia dari Bitcoin kemarin atau enggak, ini tergantung dari market ya. Yang jelas kita akan update untuk perkembangan terbaru, jadi kalian stay tune aja di sini guys. Kemudian lebih lanjut ya, kalau kita lansir dari harian CoinGapBar, diinformasikan di sini untuk FunEgg dan juga 21 Shares ini mengajukan ETF spot Solana guys. Wow, ini keren banget ya. Jadi setelah persetujuan untuk reksadana yang diperdagangkan di bursa Bitcoin ETF dan kemajuan dalam ETF spot Ethereum, komunitas kripto ini berharap ya untuk ETF spot Solana guys, di mana FunEgg dan juga 21 Shares, dua raksasa kripto, mengajukan ETF Solana baru-baru ini yang membentuk lapisan perak bagi komunitas Solana guys. Semuanya dimulai pada 2 Juni ketika FunEgg yang merupakan sebuah perusahaan manajemen investasi mengajukan ETF spot Solana, menyusul aplikasi tersebut yaitu 21 Shares sebagai penerbit produk kripto yang diperdagangkan di bursa ETP terbesar mengajukan ETF pada 29 Juni. Dan tindakan raksasa ini menandakan minat institusional yang semakin besar ya terhadap token Solana guys. Setelah pengajuan tersebut, harga token Sol mencatat lonjakan tiba-tiba ya sebesar 8,72% dalam 7 hari terakhir ini, dan koin ini melonjak dari $138 pada 26 Juni menjadi $154 pada 3 Juli sebelum turun menjadi $148 pada hari berikutnya. Nah, kenaikan harga ini menunjukkan perkembangan positif ya untuk token Solana dan industri mata uang kripto guys. Kemudian pertanyaannya, kapan kita bisa mengharapkan untuk ETF spot Solana ini? Jadi karena ETF spot Ethereum belum didukung oleh Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat atau SEC ya, maka komunitas untuk Solana mungkin harus menunggu dulu ya untuk ETF Solananya. Dimana di sini James Shepard sebagai analis Bloomberg
memperkirakan ya bahwa SEC dengan admin yang sama ini dapat mendukung ETF pada tahun 2025 nanti. Namun skenario ini akan berubah jika White House atau Gedung Putih dan juga SEC memiliki komite baru guys. Dan menurut Seyfarth, untuk pengajuan formulir 19B-4 juga akan membantu dalam memperkirakan tenggat waktu persetujuan, di mana saat ini untuk VanEck dan 21 Shares ini telah memilih formulir S-1 untuk menawarkan sekuritas baru kepada publik. Pengembangan yang signifikan dalam ekosistem Solana juga dapat diamati di tahun-tahun mendatang ya, yang dapat membawa aset ini ke lebih banyak investor. Dan selain itu, komunitas Solana juga dapat menyaksikan perkembangan yang lebih lanjut dalam meme coin berbasis Solana juga guys. Contohnya seperti Dogwavehead, Bong, Popcat dan lain-lainnya ya. Kalian bisa cek sendiri. Jadi ini menarik ya kalau kita lihat untuk kedepannya akan banyak ETF aset kripto yang lain ya, jika nanti untuk ETF Ethereum ini segera disetujui, dan tidak menutup kemungkinan untuk ETF aset kripto yang lain ya, baik Solana, XRP ataupun Cardano ini juga akan bisa diajukan ya, dan kita tinggal menunggu aja untuk prosesnya, dan ini semakin menarik untuk diikuti guys. Oke. Kemudian kalau kita lansir dari harian Crypto News, di sini diinformasikan bahwa platform Signum, kemudian ada Fidelity dan juga Chainlink ini bermitra guys untuk membawa nilai aset bersih ke dalam blockchain. Nah ini menarik ya. Jadi Chainlink telah bermitra dengan Fidelity International dan juga Signum untuk menghadirkan data nilai aset bersih atau NAB ke dalam blockchain. Demikian pengumuman perusahaan pada Point Zero Forum yang diadakan di Zurich hari ini. Nah kemitraan ini akan menandai langkah menuju tokenisasi aset dan aksesibilitas data aset utama. Fokusnya adalah pada representasi on-chain dari dana likuiditas institusional Fidelity International senilai 6,9 miliar dolar yang baru-baru ini dikeluarkan oleh Signum. Sejauh ini untuk Signum mengatakan telah mentokenize sekitar 50 juta dolar ya dengan cadangan perbendaharaan perusahaan Matter Labs yang disimpan di dana pasar uang internasional Fidelity dan diterbitkan di blockchain Zcash. Data NAB merupakan komponen penting dalam industri reksadana tradisional, di mana NAB sekarang itu dapat dilaporkan secara akurat dan disinkronkan secara on-chain melalui teknologi Chainlink, kata kedua perusahaan tersebut dalam sebuah pengumuman bersama. Dengan menggunakan teknologi Chainlink, data dari NAB ini dapat diamankan dan secara otomatis dilaporkan secara on-chain, memberikan transparansi waktu nyata dan akses ke data historis untuk Signum, klien dan juga pelaku pasar yang lebih luas guys. Chainlink memiliki pendekatan chain agnostik untuk menyebarkan data NAV yang memungkinkan penyebaran yang aman di seluruh blockchain atau sistem off-chain yang ada. Chain agnostik adalah sebuah pendekatan di mana sebuah aplikasi itu dirancang untuk bekerja dengan berbagai platform blockchain tanpa terikat pada platform tertentu guys. Kemitraan antara Chainlink, Fidelity International dan juga Signum ini melihat tren tokenisasi aset semakin menguat ya, di mana pada Oktober 2023 Signum bermitra dengan Float dan Vasanara Capital untuk merilis instrumen utang swasta baru yang ditokenisasi yang memberikan akses ke utang swasta, dan token ini diluncurkan oleh Float di blockchain Polygon. Dan tokenisasi untuk pasar swasta dan khususnya minat terhadap utang swasta telah mengalami peningkatan yang minat ya. Karena tren tokenisasi dana terus berkembang, maka kesepakatan ini menetapkan standar baru ya untuk mengintegrasikan keuangan tradisional dengan teknologi blockchain yang membuka jalan bagi ekosistem keuangan yang lebih saling terhubung dan juga efisien guys. Ini menarik ya. Jadi kita akan tunggu nanti untuk inovasi-inovasi terbaru apa yang akan berkembang di dunia perkriptoan ini guys. Ini semakin menarik dan tentu saja kita akan selalu update buat teman-teman semua. Oke. Jadi untuk sementara itu dulu guys yang bisa kita sampaikan hari ini ya, dan untuk berita yang lain nanti kita akan share di Twitter, dan untuk rekomendasi proyek-proyek baru nanti kita akan share di akun Telegram ya. Jadi kalian mampir aja di situ. So, seperti biasa, kita masih menunggu kritik dan saran kalian ya di kolom komentar. Nanti kita bisa ngobrol banyak di dalamnya, dan tentu saja kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.